Berdoa dengan hikmat sejati. Renungan diinspirasi dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Suatu pagi, anakku ngambek dan mengeluh. "Mami, aku gak mau berdoa lagi." "Buat apa berdoa? Toh tidak dikabulkan Tuhan." Saya perhatikan wajahnya yang bete. Tanpa banyak kata, ku peluk dan ku elus kepalanya sambil berkata dalam hati, "Mami pun sering mengalami hal yang sama, Nak. Hanya ekspresi kita saja yang berbeda." Setelah percakapan itu, banyak pertanyaan memenuhi benakku. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kami? Apa yang salah dengan doa kami? Doa yang akan dikabulkan yang seperti apa? Yakobus dalam bacaan hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaanku dengan tegas. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Selain kerendahan hati dalam berdoa, perlu hikmat yang dari atas. Yakobus pun menyandingkannya antara hikmat sejati dengan hikmat palsu. Ada gambaran yang indah dari ciri-ciri hikmat sejati, yaitu hikmat yang murni, bebas dari pelanggaran, pendamai, peramah, penurut, berbelas kasih, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat ini tulus dan terbuka, tidak goyah, setia dan konsisten. Hikmat sejati akan terus menaburkan buah-buah kebajikan dan kebenaran dalam damai yang akan menghasilkan panen sukacita. Bertolak belakang dengan hikmat sejati. Hikmat duniawi meliputi segala keinginan hati, kesenangan diri, dan hawa nafsu dunia. Dimulai dari iri hati yang memicu perselisihan, dilanjutkan keinginan membenarkan diri dengan bermegah dan berdusta, diakhiri dengan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat
yang merusak relasi intim dengan Allah dan sesama. Yakobus menegaskan bahwa hikmat dunia merusak doa yang dipanjatkan dan menjadikannya kekejian bagi Allah. Jadi apabila doa-doa kita tidak dijawab, bisa karena salah berdoa dan motivasi yang melatar belakangi doa itu. Kita meminta untuk tujuan yang tidak murni, untuk memuaskan keinginan hati dan kepentingan diri, bukan mencari kehendak Allah. Atau bisa juga kita meminta dengan cara yang salah, tanpa keteguhan iman dan kesungguhan hati. Tetaplah berdoa, walaupun belum menerima apa-apa. Tuhan tahu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Marilah berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, ampuni kami yang seringkali menjadi kecewa karena tidak menerima apa yang kami minta. Berikan kami hikmat sejati dalam berdoa, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin.